Tapi kau tidak berpikir aku bisa mewakilinya? Setelah bertanya, Kenzi berdiri dan menginstruksikan Gilang bahwa mereka pulang terlebih dahulu. Setelah itu, pergi ke rumah sakit Adira dan dapatkan informasi tentang semua dokter yang terlibat dalam perawatannya. Juga, dapatkan kendali dari staf rumah sakit yang mungkin telah mengambil foto dirinya atau bertingkah aneh. Jika kau membiarkan Alan bergerak, maka aku tidak lagi membutuhkanmu di sisiku. Setelah mendengar instruksi Kenzi, Gilang segera mengangguk, "Jangan khawatir, Tuan." Adira dan Devano memandang Kenzi, sepertinya mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan desas-desus yang sering mereka dengar. Semua yang dikatakan orang tentang dia cepat, efektif, tegas, dan keras bukan hanya rumor itu nyata. Bahkan, Devano terlalu takut untuk melihat Kenzi. Ketika dia meninggalkan hotel, dia bahkan tampak lebih seperti pasien daripada Adira. "Adira, kakiku terasa lemah. Dengan menikahi orang yang begitu dingin, apakah Alexa benar-benar bahagia?" Adira tersenyum, "Aku tahu dia benar-benar mencintainya. Jika tidak, kenapa dia membuang-buang waktu untuk orang-orang yang tidak penting seperti kita? Ditambah, tidakkah kau mendengar? Bahkan suntikan sederhana akan membuat hatinya sakit. Setidaknya dia jauh lebih baik daripada kakakku." "Tidak peduli apa, Devano, aku benar-benar perlu berterima kasih untuk hari ini. Aku merasa jauh lebih tenang sekarang karena aku tahu ada seseorang yang melindungi kakak Alexa." "Hei, apakah kau pikir Alan akan mati dengan kematian yang menyakitkan? Dia berurusan dengan Kenzi Leonard." Saat Gilang menyetir, dia mendengarkan kritik dua teman Alexa dan mendiskusikan hubungan Kenzi dan Alexa. Di dalam dia berpikir, mereka melakukannya dengan sangat baik, hanya saja, mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Gilang tidak yakin akan nasibnya, itu semua tergantung pada suasana hati bosnya. Tentu saja, ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, setiap orang normal tidak akan dalam mood yang baik. Pada kenyataannya, Alan tidak yakin seberapa jauh dia akan mengambil hal-hal dengan Adira. Saat ini, dia memiliki pilihan untuk menggunakan dia secara langsung untuk membuat sensasi. Tetapi, menurut status Alexa, berita seperti ini hanya akan hilang di antara kebisingan, tidak menimbulkan ancaman. Kadang-kadang Alan bahkan dianggap membiarkan semuanya berjalan, seperti Zalina Mira. Tapi, semuanya sudah sejauh ini. Dia tidak hanya membawa kebencian Chelsea dan Zalina Mira di pundaknya, dia juga memiliki niat awal untuk menghalangi Alexa. Yang paling penting, dia tidak bisa berhenti karena Alexa adalah orang yang pendendam. Sekarang posisi Alexa di Dirgantara berada di puncaknya. Apakah dia, Sania dan bahkan Zalina Mira harus bekerja di sekitar Alexa? Pada akhirnya, Alan memutuskan, di dalam agensi materialistis dan industri yang kejam ini, ketika seseorang memiliki kesempatan untuk mendapat manfaat dengan menginjak yang lain, mereka tidak boleh ragu untuk menerimanya. Jadi, meskipun berurusan dengan Adira berisiko, dia tahu jika dia memainkan perannya dengan benar, sebuah keajaiban akan terjadi dan dia bisa menghancurkan Alexa dalam satu gerakan. Mungkin karena Adira sudah keluar dari rumah sakit terlalu lama dan masuk angin, setelah kembali ke rumah sakit, dia terkena demam, menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Akibatnya, dia segera dikirim ke darurat untuk resusitasi. Devano merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan setuju untuk mengajak Adira. Sebaliknya, dia sekarang berada di ambang kematian. Yang terburuk, selama situasi hidup dan mati ini, dokter gawat darurat memperhatikan salah satu perawatnya mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Meskipun perawat itu sangat berhati-hati, dokter akhirnya melaporkan dia ke kepala perawat dan mengusirnya keluar dari ruang gawat darurat. Setelah mendengar tentang ini,
Devano sangat marah. Apakah kau manusia? Devano dan kepala perawat bergantian meneriaki perawat itu. Meskipun Devano tidak terlalu pintar, dia tahu bagaimana harus marah. Jadi, dia bertanya, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Gilang sudah menyelidiki staf pada waktu itu, jadi begitu dia mendengar kejadian ini, dia segera bergegas ke ruang gawat darurat dan meyakinkan, tinggalkan dia bersamaku. Jangan biarkan orang menjijikkan ini pergi terlalu mudah. Gilang mengangguk ketika membawa perawat ke kantor direktur departemen. Dia kemudian mengambil bukti dari catatan panggilan perawat dengan Alan serta semua foto yang diambilnya. Dia juga menerima pengakuan Kenzi dari perawat dan detail rekening bank. Setelah itu, Gilang menginstruksikan, kirim foto-foto ini pada Alan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jangan biarkan dia tahu kita sudah punya bukti terhadapnya, atau jika tidak aku akan langsung memanggil polisi. Perawat itu gemetaran ketika dia menjabat tangannya, tidak, jangan panggil polisi. Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Gilang menyimpan buktinya. Jika Alan tidak begitu impulsif kali ini, dia mungkin tidak akan tertangkap begitu cepat. Sayangnya, kondisi Adira tidak membaik. Setelah diresusitasi, hidupnya masih tergantung pada seutas benang. Kasihan Adira, jika dia tidak bangun dalam waktu 12 jam, dia harus kembali dioperasi. Gilang memandang Devano, dan mendapati kedua teman itu memiliki hubungan yang sangat dekat, jadi dia menghibur, dia akan lebih baik, dokter mengatakan peluang Adira besok akan lebih kecil daripada hari ini. Namun, sebelum 12 jam berlalu, Adira sekali lagi dikirim ke ruang gawat darurat untuk resusitasi. Kali ini, dokter memperingatkan tidak ada banyak harapan. Dokter keluar dari operasi dan menyarankan keluarganya untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Namun, Gilang membuat keputusan untuk segera memindahkan Adira ke rumah sakit spesialis terbaik di Indonesia sehingga mereka dapat terus mengobatinya. Sayangnya, Alan mengetahui tentang peringatan dokter untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Jadi sementara tidak ada yang memperhatikan, dia membuka informasi ini. Ini benar-benar keajaiban baginya. Dia bahkan menyiapkan seluruh tumpukan postingan amarah dari teman Adira, mengklaim bahwa Alexa bukan manusia dan tidak dapat dipercaya. Dia sebelumnya berjanji untuk menyelamatkan Adira, namun dia tidak menindaklanjuti, menyebabkan Adira tidak menemukan ginjal yang cocok lagi. Akibatnya, dia hampir kehilangan nyawanya. Tidak ada yang memperhatikan kata hampir. Mereka hanya memperhatikan kata-kata kehilangan nyawanya. Alexa secara tidak langsung membunuh seseorang. Ini pembunuhan. Dengan memposting kata-kata seperti ini, terlepas dari apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Adira, para penonton memusatkan perhatian pada ide pembunuhan. Sederhananya, mereka menganggap Alexa sebagai pembunuh. Setelah berita tentang kondisinya dirilis, Adira baru saja diresusitasi. Namun, Devano memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang paparan yang telah terjadi. Dia takut dia tidak akan mampu menangani rangsangan itu. Devano tidak pernah menyangka Alan akan sangat jahat. Untuk berpikir, dia telah menciptakan celah antara Alexa dan dirinya sendiri dan hampir menggunakannya sebagai bidak catur untuk menuduh Alexa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Devano bertanya kepada Gilang dengan tidak sabar. Apakah kakak Alexa benar-benar akan terlibat? Gilang tersenyum meyakinkan dan menjawab dengan percaya diri, media hanya suka mengikuti kerumunan. Tapi, jangan lupa rumor yang beredar semua mengklaim bahwa Alexa adalah seorang pembunuh. Namun, Adira masih hidup. Jadi, bagaimana dia menjadi seorang pembunuh? Aku tidak berpikir Alan akan sangat tidak sabar. Tapi, orang-orang menggunakan kata-kata menjijikkan seperti itu untuk memarahinya. Jadi, karena nyonya kita sudah banyak dimarahi. Kenapa dia ingin dimarahi sekali lagi? Tapi,
Kali ini berbeda. Kali ini mereka menuduhnya membunuh, ucap Devano. Alasan kenapa Alan cukup berani untuk mengungkapkan semuanya adalah karena dia tahu Alexa memang berjanji untuk menyumbangkan ginjalnya. Selain itu, bahkan jika Adira masih hidup dan tergantung pada seutas benang, memang benar bahwa Alexa tidak mencoba menyelamatkannya. Jadi, menurut pejuang keyboard, dia tidak berbeda dengan seorang pembunuh. Dia tidak menyelamatkan seseorang yang sedang sekarat. Kali ini, tidak peduli apa yang dilakukan Alexa, aku tidak akan lagi percaya padanya. Dia memiliki terlalu banyak masalah. Jangan katakan sama sekali tidak ada yang salah dengannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.